Semoga dengan dukungan Pak Bimo, Pak Hari bisa terpilih. Amin, amin. Silakan Pak Endang, berikutnya. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati seluruh rekan-rekan Komisi 3, calon Hakim Agung Bapak Hari Sugiarto. Saya telah membaca makalah Bapak dan saya tertarik dengan faktor penghambat terhadap pelaksanaan putusan pengadilan tata usaha negara yang berkekuatan hukum tetap. Ini di poin 4, Bapak menulis adanya pertentangan satu putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dengan putusan lainnya. Padahal menjaga konsistensi putusan sangat penting. Selain bagi Mahkamah Agung, juga tentunya bagi para pencari keadilan. Kritik tentang inkonsistensi putusan Mahkamah Agung dalam perkara serupa itu sangat merusak kepastian hukum. Padahal tugas konstitusional Mahkamah Agung adalah menjaga kesatuan hukum. Untuk itu, saya ingin masukan nih dari Bapak, kalau nanti Bapak jadi Hakim Agung. Kontribusi apa yang akan Bapak ciptakan untuk menjaga konsistensi putusan Mahkamah Agung? Kemudian yang kedua, bagaimana Bapak akan membangun jurisprudensi yang dapat menjadi pedoman bagi pengadilan di bawahnya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Pak Endang ini mantan penyidik Pak, jadi beliau sangat detail dengan pertanyaan tersebut. Berikutnya PKS Pak Nasir Jamil, silakan Pak. Baik, terima kasih Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua dan Bapak Ibu anggota Komisi 3, Saudara calon Hakim Agung, perkenalkan nama saya M. Nasir Jamil, fraksi Partai Keadilan Sejahtera, daerah pemilihan Aceh. Saudara calon Hakim Agung yang saya hormati, kita sadari bahwa keberadaan peradilan tata usaha negara itu menjadi sangat penting, ya, dan menunjukkan bahwa Indonesia itu sebagai negara hukum. Tapi dalam prakteknya memang sering kami sampaikan putusan-putusan PT-UN ini seperti tidak bergigi, begitu ya, sulit untuk dieksekusi. Nah, karena itu banyak pandangan mengatakan bahwa perluasan kewenangan dan pembaruan hukum acara itu menjadi penting untuk direalisasikan. Tapi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang administrasi pemerintahan itu juga sudah memperluas kewenangan daripada peradilan tata usaha negara kita. Oleh karena itu sekali lagi yang ingin kami tanyakan itu adalah soal terobosan yang akan saudara lakukan kelak menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung, terutama di bidang tata usaha negara. Sebab kita tahu bahwa peradilan ini sangat penting, ya, untuk mengantisipasi dan mengeksekusi, ya, soal sengketa administrasi negara dan juga soal bagaimana mengeksekusi sebuah keputusan. Dan tentu saja di daerah-daerah, misalnya saudara calon Hakim Agung yang kami hormati, itu kan kadang fasilitas kantor, ya, apakah kendaraan bermotor dan lain sebagainya, bahkan sampai kepada gedung itu difasilitasi oleh pemerintah daerah setempat. Sehingga kadang ketika ada kebijakan-kebijakan kepala daerah setempat dan kemudian itu digugat oleh bawahannya, sering sekali posisi PT-UN itu berada dalam posisi dilematis, ya, sangat dilematis. Nah, oleh karena itu bagaimana misalnya kelak saudara calon Hakim Agung menjadi Hakim Agung di Mahkamah Agung untuk mengatasi, ya, dilema-dilema seperti ini di daerah.
Karena semakin jauh daerah itu, maka akan semakin jauh pula pengawasan dan jangkauan kita. Nah, karena itu sekali lagi kami dari fraksi PKS mengharapkan bagaimana kemudian terobosan soal sengketa administrasi negara, soal bisa mengeksekusi keputusan kalau kita kaitkan dengan apa yang sekarang ini sudah digalakkan tentang peradilan elektronik atau e-courts dan juga bagaimana menghadirkan keadilan bagi masyarakat. Nah, itu barangkali Ketua, harapan kami mudah-mudahan Pak Hari Sugiharto kelak akan bisa menjadi Hakim Agung, karena Saudara Ketua, kalau sekilas kita lihat wajah beliau seperti Presiden Mesir, El Fattah El Sisi. Ya, demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti Pak Nasir Jamil cocok ya? Oh ya, PKS cocok. Baik, karena sudah mewakili masing-masing fraksi. Izin pimpinan, tambah pimpinan. Tambahan ya, dari PDI. 1 menit aja. 1 menit ya, boleh terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pimpinan yang gagah dan ganteng. Yang saya hormati calon hakim MA. Saya sudah membaca makalah saudara. Di sini ditegaskan efektivitas eksekusi putusan petun sangat bergantung pada kesadaran pejabat pemerintah untuk secara sukarela. Kalau nggak salah bunyinya begitu, bunyinya Pak Ari. Sukarela mematuhi aturan hukum. Nah, ini persoalannya, bagaimana visi strategis saudara dalam memperkuat mekanisme eksekusi agar tidak hanya mengandalkan kesukarelaan pejabat. Itu satu. Yang kedua, saudara juga menekankan perlunya perubahan regulasi serta kerjasama lintas lembaga, termasuk DPR, Ombudsman, dan APIP. Kalau nggak salah seperti itu bunyi makalahnya. Nah, kenyataannya ini kadang masih lemah, Pak. Eksekusi seringkali bukan semata faktor hukum, tapi kolaborasinya juga masih lemah. Nah, ini calon hakim agung ini bagaimana menanggapinya supaya kolaborasi ini berjalan dengan baik dan supaya bisa kita harapkan menjadi sistem yang lebih akuntabel. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sepertinya saya juga mau nambah pertanyaannya, boleh? Boleh Pak. Boleh.